Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Baiklah. Sistem limfoid ya. Siang ini kita akan belajar tentang sistem limfoid ya. Komponen utama sistem limfoid, anak-anak, ada satu pembuluh limfa atau lymph vessel ya, pembuluh limfa. Pembuluh itu vessel dan limfa itu ada lymph vessel. Ini untuk membawa cairan limfa dari jaringan menuju sistem kardiovaskuler. Yang kedua, jaringan dan organ limfoid. Kita akan membahas tentang ini. Dan yang ketiga, cairan limfa atau lymph mirip cairan ekstraseluler dengan kandungan protein yang lebih rendah. Jadi cairan limfa itu kandungan proteinnya rendah ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah sel-sel sistem imun atau limfosit. Kita akan bicara tentang limfosit T, limfosit B, dan natural killer. Kemudian antigen presenting cell atau APC, kemudian dendritic cell, makrofag, kemudian limfosit B dan lain sebagainya ya, misalnya tentang neutrofil dan sebagainya. Mengapa dibutuhkan cairan limfoid? Mesti kalian ingin bertanya seperti itu, karena ada pembuluh darah vena, ada pembuluh darah arteri, kemudian manusia itu masih dibekali oleh Allah adalah pembuluh limfoid. Jadi mengapa dibutuhkan sistem limfoid? Membawa cairan limfa kembali ke darah ya, sistem limfoid itu. Kemudian yang kedua, berperan dalam sistem imunitas tubuh ya, baik yang spesifik maupun non spesifik. Kemudian yang ketiga adalah untuk membuat jalur alternatif untuk membawa hormon, membawa nutrisi dan sisa metabolisme. Jadi ini mengapa dibutuhkan sistem limfoid di dalam tubuh? Karena paling tidak ada tiga macam ini yang untuk memberikan alasan kenapa di dalam tubuh itu memerlukan sistem limfoid ya. Jadi cairan limfo itu kembali ke darah untuk membawa cairan limfo kembali ke darah. Kemudian untuk imunitas baik yang spesifik maupun non spesifik, dan untuk jalur alternatif ya yang bisa untuk membawa hormon, nutrisi dan sisa metabolisme ya. Kalian bisa melihat gambar di sini anak-anak. Gambar di sebelah ini adalah yang paling atas ini adalah tonsil. Tonsil ini semua yang ada di sini adalah bagian dari sistem limfoid ya. Kita mulai dari yang tonsil. Tonsil ini nanti ada tonsilla faring, ada tonsilla palatinum, ada tonsil sublingual ya nanti ya. Tapi ini kita bicarakan secara umum saja. Di sini ada tonsil, dan tonsil ini termasuk bagian dari limfoid ya, yang fungsinya adalah tiga tadi. Kemudian di sekitar itu, masih di sekitar tengkorak ya dan leher, ini ada lympha nodes. Jadi ada lymph nodulus. Jadi itu adalah lebih kecil daripada node. Kalau yang ini adalah masih lympha node atau nodus lymphaticus ya. Jadi ada istilah nodus lymphaticus, ada istilah nodulus lymphaticus. Dan ini adalah yang lebih besar dari nodulus adalah nodul lymphaticus atau lymph node ya di sekitaran leher di sini. Jadi memang di daerah sini banyak sekali kelenjar sistem limfoid ya, maksud Bunda sistem limfoid. Karena di sini itu banyak sekali kuman-kuman yang mulai dari terutama ini pada saat kita makan ya, banyak sekali mikroba baik itu fungi, protozoa, bakteri, virus dan sebagainya. Nah, itu ikut ke dalam makanan. Makanya ini adalah gerbang utama yang fungsinya adalah untuk menyamankan tubuh kita agar mikroba itu bisa diatasi di pintu gerbang utama ya. Kemudian ini adalah timus di daerah dada, anak-anak lihat. Jadi kalau untuk orang dewasa timus sudah rudimenter, nggak begitu ada gunanya. Tapi untuk anak-anak, untuk balita, untuk bayi itu masih dibutuhkan ya, untuk sistem limfoid atau imunitas tubuh. Kemudian di samping di sini ada timus
Jadi kalau ada pertanyaan nanti timus itu di daerah mana, kamu ya timus itu hanya satu-satunya dan di dada ini sayang. Kemudian di bawah timus ini ada juga untuk kanalis daripada limfe adalah ada thoracic ductus ya. Ini ductus thoracicus atau thoracic ductus. Nah, ini juga untuk menyalurkan sistem limfoid yang termasuknya adalah kanalis yang lumayan besar ya. Jadi sudah sampai sini, kemudian ke bawah lagi. Di sini juga banyak sekali nodus limfaticus ya di selangkang-selangkang ini. Di daerah-daerah yang cekungan-cekungan seperti di aksila, kemudian fossa pupiti di lengan begini, kemudian di inguinal seperti di sini, dan di daerah leher ini bertebaran nodus limfaticus, di mana tujuannya adalah untuk memberikan barier atau pertahanan utama ya, agar sebelum masuk ke seluruh tubuh. Jadi nanti ada pasien-pasien kalian yang mungkin dokter saya kok nggak bisa jalan ya gitu. Kemudian kamu periksa inguinalnya ternyata ada pembekakan. Mungkin ternyata setelah ditelusuri mungkin ada infeksi saluran kencing yang terlalu lama ya, atau mungkin ada infeksi atau ada kanker di anus ya, di anus misalnya di saluran pencernaan. Biasanya itu di selangkang juga terjadi pembesaran nodus limfaticus. Nah, kalau sudah seperti itu sebenarnya alarm kalau ada keluhan di mana-mana, terutama di daerah lipatan. Kamu sudah berpikir ini jangan-jangan masih jangan-jangan karena suspek ya diagnosanya. Ini jangan-jangan ada infeksi di sekitaran sini gitu ya, di sekitaran sistem limfoid yang membesar. Kemudian bone marrow kenapa di sini juga digambarkan? Karena bone marrow ini juga termasuk bagian dari salah satu imunitas tubuh manusia ya sayang ya. Jadi ini masuk di sistem limfoid dan termasuk juga sistem imunitas yang di samping fungsinya bisa untuk membentuk sel-sel darah, bisa juga untuk imunitas tubuh ya. Kemudian ini juga di lut ya sayang ya, di bagian belakang agak ke daerah medial ini juga ada nodus limfaticus yang banyak. Kemudian di sepanjang tubuh manusia ini ada di mana ada vena, di situ biasanya ada juga pembuluh limfa atau lymphatic vessel. Ya. Seperti ini sayang, sudah semoga kalian paham. Bismillah. Ini adalah gambar dari pembuluh limfa. Mana? Sudah kita bicarakan tadi. Karakteristik pembuluh limfe ya. Pembuluh limfe itu ditemukan di seluruh tubuh manusia kecuali di susunan saraf pusat, itu tidak ada pembuluh limfe. Tulang rawan juga tidak ada, di tulang tidak ada, di sumsum tulang juga tidak ada ya. Kemudian di timus, gigi dan plasenta itu tidak ada. Jadi di seluruh tubuh ada tapi kecuali ini semuanya. Kecuali di SSP, tulang rawan, tulang, sumsum tulang, timus, gigi dan plasenta tidak ada pembuluh limfe. Kemudian untuk membuat sediaan preparat karena dinding yang tipis dan kolaps itu lengket ya pada pembuatan preparat. Kemudian yang karakteristik selanjutnya adalah lebih mudah dipelajari pada keadaan justru jika ada keadaan kelainan atau patologi. Nah, itu baru bisa kita pelajari lebih lanjut karena di sana terjadi pembesaran, pembengkakan ya kan. Nah, ini mudah untuk ditemukan, mudah untuk dipelajari justru jika ada patologi. Kemudian di samping itu pembuluh limfe ada fungsi yang utama adalah fungsi untuk menarik plasma darah. Jadi darah itu ada plasma, jadi ada pencairnya adalah plasma, di mana plasma darah yang ikut keluar dari jaringan ini pada saat transportasi melewati endotel, jadi adanya kapilar fenestra dan mengembalikan ke sirkulasi darah. Jadi pada saat di kapiler itu ada pertukaran antara oksigen dan dioksida, nutrisi dan sisa metabolisme. Nah, itu terjadi di kapiler kan antara arteriol dan venul ya. Dan pada saat itu juga plasma itu juga kadang ikut bablas, ikut keluar ya pada saat itu dan masuk ke jaringan.
Nah, di sini fungsi dari pembuluh limfe adalah untuk menyelamatkan plasma darah itu untuk mengembalikan ke jalannya lagi, yaitu di fasa pembuluh darah, di sirkulasi pembuluh darah, sehingga untuk terjadinya dehidrasi bisa terhindari. Seperti itu anak-anak. Berarti dehidrasi Double. Oke. Karakteristik pembuluh limfe ini dibagi menjadi 3 tipe ya. Ada kapiler limfe, ada pengumpul limfe, dan ada pembuluh limfe yang besar. Jadi ada kapiler limfe yang ngikutnya di kapiler arteri dan kapiler daripada vena ya. Jadi arteriol atau venul, nah di situ ada juga kapiler limfenya. Kemudian pengumpul limfe. Jadi di limfe itu kan kelenjarnya buntu, salurannya buntu ya sayang ya. Jadi melewatnya jendela-jendela gitu ya. Nah ini ada pengepulnya, ada distributornya kalau kita jualan barang ya. Nah itu namanya pengumpul limfe. Kemudian setelah itu kalau sudah sampai di pengumpul limfe, kalau sudah jumlahnya besar maka bisa diteruskan ke pembuluh limfe yang besar ya, termasuk di ductus thoracic itu juga termasuk pembuluh yang besar ya. Kemudian karakteristik pembuluh limfe yang lain ya, ini pembuluh limfenya itu bermuara pada vena cava ya, kalau sudah ke pembuluh besar itu ke vena cava. Dan pembuluh limfe besar itu ada 2 macam, ductus thoracic dan ductus lymphaticus dextra. Jadi kalau di sini ada ductus lymphaticus dextra, ini lebih kecil ya salurannya, sedangkan ductus thoracic atau nama lainnya adalah ductus lymphaticus sinistra, ini yang paling besar ya. Dan jadi setelah pengumpul kemudian masuk pembuluh limfe yang besar. Pembuluh limfe yang besar itu ada 2 ini anak-anak, yaitu ductus thoracicus, di sini nama lainnya adalah ductus lymphaticus sinistra. Dan ini adalah ductus yang paling besar, saluran pengumpul yang paling besar. Sedangkan ductus lymphaticus dextra ini yang lebih kecil ya daripada yang sinistra. Kapiler pembuluh limfe lebih besar dari kapiler darah dan berbentuk sangat tidak beraturan. Sebentar ya, ini Bu Hani telepon sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bunda sedang sedang kuliah ini dengan anak-anak histologi di mana? Ya. Kapan ya? Iya, terima kasih. Bunda kok lupa. Iya wes. Insya Allah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kapiler pembuluh limfe ya, ini lebih besar dari kapiler darah dan berbentuknya itu sangat tidak beraturan ya. Dimulai dari saluran buntu pada jaringan ikat, jadi tidak ada saluran yang menerus-neruskan gitu karena mereka berjendera. Jadi cairan limfe itu keluar masuknya lewatnya jendela-jendela itu anak-anak ya. Jadi tidak seperti arteri atau vena di mana pengaturan gerakan mereka itu diatur oleh generator terbesar adalah jantung. Sedangkan pembuluh limfe ini tidak, jadi mereka akan bergerak tergantung dari kontraksi otot terdekat dengan pembuluh itu ya. Kemudian kapiler pembuluh limfe ini tidak mempunyai lamina basalis ya, seperti pada arteriol atau venul, dan sel endotel ya, dia tidak mempunyai lamina basalis dan sel endotel. Tidak berbentuk tight Johnson yang memudahkan ya, kemudian cairan masuk ke pembuluh kapiler. Kemudian diameter kapiler itu rata-rata sekitar 100 mikrometer ya, atau lebih besar dari kapiler darah, di mana kapiler darah itu hanya 5 sampai 10 mikrometer ya. Jadi kapiler darah ini fungsinya adalah untuk bertukar antara karbon dioksida dan oksigen, kemudian nutrisi yang siap diserap itu ditumpahkan di sana. Nah ini kalau diameternya masih sekecil ini, sedangkan limfe itu lebih besar dari itu, dari diameter pembuluh kapilernya. Kemudian dindingnya itu terdiri dari selapis sel-sel endotel gepeng, ya, dan
dikelilingi oleh jaringan ikat. Jika kalian ingin melihat, ini adalah tisu sel ya, dan ini adalah tisu fluid ya. Ini ada panah-panah yang mengarahkan cairan limfe ya, kemudian bisa sampai masuk ke pembuluh limfe ya. Lewatnya ya di sela-selanya itu lewat fenestra-fenestra atau jendela-jendela. Nah, ini kira-kira seperti ini cara mainnya, cara perjalanan kapiler pembuluh limfe. Kapiler pembuluh darah. Ini kalian bisa melihat gambar-gambarnya sayang. Ini adalah ada muskulus yang lembut ya, muskulus yang smooth ya. Di sini ada panah-panah ini yang bisa kalian ikuti ya. Kemudian ini adalah arteriolnya, arteriol. Kemudian ini adalah kapiler darah. Ya, kapiler darah menumpahkan isinya untuk bertukaran dengan oksigen dan karbon dioksida tadi yang mengandung nutrisi dan mengandung sisa metabolisme, dan ini yang mengeluarkan berarti bertukar-tukar ya. Kalau fenol ini jelas untuk sisa metabolisme setelah terjadi pertukaran ya di jaringan dari kapiler, kemudian yang banyak mengandung sisa metabolisme masuk ke fenula seperti ini sayang ya. Nah, ini cerita tentang arteriol dan venul ya sebagai kapiler. Dan ternyata tetanggaan mereka itu ada seperti ini yang namanya cairan saluran limfe ya. Nah, dan ini ternyata anak-anak pada saat mereka menumpahkan ada pertukaran metabolisme dan darah yang mengandung nutrisi, itu ternyata plasma juga ikut tumpah di sekitar jaringan, dan ini agar tidak cairan yang berlebihan di interstisial, maka inilah tugas daripada pembuluh limfe untuk cairan yang berlebihan itu masuk ke jendela-jendelanya. Nah, ya, fenestra-fenestranya masuk ke sini, diserap ya, diserap kemudian sampai masuk, setelah jendela itu akan menutup. Jadi jendela itu hanya bisa dituki gitu. Setelah menutup dia aman masuk ke dalam, kemudian nanti akan dimasukkan ke vena. Seperti itu sayang ya. Jadi limfatik itu juga ada kapiler. Bisa. Kok bisa ya tadi Ibu nggak bisa itu? Restart lagi. Oh, harus selalu restart. Ini HP-nya yang ini. Coba keluarkan WA. Ini. Ya sudah. Keluarkan WA dan isi WA web. Bisa enggak? Tadi sudah sebenarnya. Keluar kok. Keluar. Keluarkan WA web. Di sana aja. Di sini. Kita lanjutkan. Ada limfa kapiler, berarti ini bagian dari pembuluh. Buntu ya, ujungnya buntu, gang buntu. Beda dengan bukan yang ini, yang web, WA-nya WA web. Ya, masuk ke WA. Bentar. Ini. Kemudian endotel sel, ini adalah endotel sel, kemudian ini adalah loose connective tissue. Soalnya ini bukan PPT. Untuk lebih jelasnya anak-anak, ini adalah incomplete basa lamina, lamina basalis yang tidak komplit ya, karena di sini banyak lubang-lubangnya ya untuk pembuluh limfonya. Ini adalah perjalanan daripada cairan limfe, yang ini adalah jaringan tubuh. Nah, ini adalah kapiler darah. Nah, pada saat pertukaran itu ada tumpah juga plasma sel itu ikut keluar. Nah, di sini diselamatkan oleh pembuluh limfe agar tidak tumpah ruah di interstisial. Nah, ini di jaringan kalau banyak plasma ini bahaya ya. Jadinya nanti odem. Kalau istilah medisnya namanya odem piting. Odem piting itu kalau kita pemeriksaan fisik kemudian melakukan palpasi, kalau kita tekan maka kembalinya dari cekung untuk kembali menjadi rata itu perlu waktu yang sangat lama. Nah, ini biasanya odem piting sering terjadi kepada
orang-orang dengan penyakit jantung. diabetes mellitus ya, diabetes Jantung mellitus juga. terutama DM yang sudah kronis. Nah ini kalau DM yang sudah kronis, udem piting di sini plasmanya itu banyak tumpah di jaringan intersisial ya. Nah ini ditangkap, terbukalah jendela dari pembuluh limfo, ini fungsinya untuk mengamankan kelebihan cairan plasma itu, kemudian masuk ke kapiler limfo ya. Kemudian sampai masuk ke pengumpul, sampai akhirnya ke pembuluh limfo yang besar seperti itu. Kapiler limfo. Nah, keluarkan dulu. Iya. Makasih ya. Ini untuk kalian menghafal ya anak-anak semuanya. Kalau arteriol itu dindingnya sangat kenceng seperti ini nak ya, arteriol. Sedangkan venul begitu juga arteri sampai ke pembuluh yang besar aorta itu dindingnya kenceng seperti ini sayang ya, kenceng dan kaku. Dibanding dengan venula sampai ke vena cava. Jadi ini lebih lunak dindingnya. Nah, bagaimana dengan limfa, pembuluh limfa ini dindingnya tidak setegas, walaupun vena itu sudah berbatas tegas, tapi masih yang tidak beraturan, batasnya tidak terlalu kuat ya. Pembuluh limfo itu seperti ini nak gambarannya. Jadi nanti kalau kalian nanti praktikum, kemudian nanti ada pertanyaan yang mana pembuluh limfo, pilihlah pembuluh yang samar-samar seperti ini. Ya, jadi bidangnya itu, pinggirannya itu tidak mempunyai batas tegas ya. Tapi lumayan lebih besar daripada diameter arteriol dan venula. Ya. Seperti ini sayang, ini untuk menunjukkan saja agar kalian paham bahwa perbedaan dari dinding arteri dan dinding vena dan dinding pembuluh limfa. Selanjutnya anak-anak, ini pembuluh limfa yang buntu tadi jika diperbesar jadinya seperti ini sayang ya. Jadi kalau buntu ya buntu tidak bisa mengalirkan lagi. Lalu bagaimana yang ada di dalam sirkulasinya mereka biar bisa berjalan dan menuju ke vena gitu cairannya. Nah ini tergantung dari kontraksi otot-otot di sekitarnya. Jadi kalau di sekitarnya itu tidak melakukan aktivitas sehingga tidak menimbulkan kontraksi otot, biasanya di daerah itu ada pembengkakan lokal. Nah itu bisa jadi limfonya tumpah di sana dan tidak bisa meneruskan cairan itu sampai ke vena. Karena apa, tidak ada kontraksi daripada otot yang fungsinya untuk memperlancar cairan itu berjalan gitu ya. Jadi ini adalah filamen-filamen ya, connective tissue ini adalah endothel cell, kemudian ini flaplik minivalve. Ini jadi kayak daun pintu atau daun jendela ya, ini bisa membuka dan bisa menutup ya. Dan ini fibroblast inlos, connective tissue ya. Jadi kalau jaringan fibroblast ini adalah untuk melindungi yang ada di sekitar dari jaringan ikat fibroblast itu, fungsinya adalah untuk memberikan kekuatan, jaringan ikat yang sangat kuat ya, agar tidak membuat terkoyaknya dinding pembuluh limfa. Perbedaan dengan kapiler darah ya, kalau pembuluh limfa itu diameternya lebih besar seperti yang sudah dibilang di depan. Kemudian dindingnya lebih tipis, awas. Kemudian batasnya tidak teratur. Jadi kalau vena itu daripada arteri itu lebih tebal arteri, vena itu lebih tipis, dan lebih tipis lagi adalah pembuluh limfa. Batasnya tidak teratur ya, yang bedaan ini pembuluh limfa dengan kapiler darah. Terus terdapat filamen yang menghubungkan dengan jaringan sekitar yang menjaga kapiler tetap terbuka. Filamennya ini sayang, yang sudah Ibu tunjukkan tadi, dan permeabilitasnya tinggi sekali. Nah, di sini adalah fungsi untuk keluar masuknya cairan, sehingga permeabilitas harus tinggi. Pembuluh pengumpul. Kalau pembuluh pengumpul itu berarti
diameternya lebih besar daripada pembuluh limfe yang berdampingan dengan arteriol dan venul ya sayang ya. Terus nanti kalau setelah pembuluh pengumpul baru di pembuluh limfe yang besar ya, ductus thoracic maupun ductus thoracic yang dextra. Ductus thoracic atau ductus lymphaticus sinistra, ductus lymphaticus dextra. Pembuluh pengumpul. Pembuluh pengumpul ini dinding tipis menyerupai vena dan tidak ada batas jelas lapisan dindingnya, sama saja dengan venula, arteriol dan pembuluh limfo yang kecil. Kemudian pengumpul ini membentuk selubung seperti jala, ya, awas seperti jala, mempunyai katup terdiri dari reduplikasi endotel dan jaringan ikat kolagen dan retikuler. Otot polos juga ada di sana ya, di pangkal katupnya. Fungsinya adalah untuk membuka menutup katup atau flapnya tadi. Kemudian endotelnya dikelilingi jaringan ikat dan otot polos ya, endotelnya dikelilingi jaringan ikat dan otot polos. Cairan limfa dari nodus lymphaticus masuk ke pembuluh limfe efren, karena nanti ada di nodus itu pembuluh limfa yang efren dan afren gitu ya. Nanti kita akan bahas untuk kelanjutannya mana yang efren, mana yang afren. Kemudian bergerak karena tekanan jaringan sekitar ya, jadi bergeraknya cairan itu karena adanya tekanan dari jaringan sekitar dan adanya lapisan-lapisan tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Ini sukar dibedakan. Makanya Ibu bilang kalau pembuluh limfo dalam kondisi tidak terjadi patologi, dia fisiologi, itu kalau dideteksi agak sulit. Ya, agak sulit. Tapi kalau sudah mereka ada kelainan, ada proses patologi, maka itu mudah untuk dideteksi mana sih pembuluh limfonya gitu. Ini ductus thoracic. Ductus thoracic itu sudah setelah pembuluh limfa pengumpul, dia akan menyalurkan ke ductus thoracic ya. Inilah ductus thoracic sayang, yang ini ya. Yang ini ductus thoracic ya. Kalau diperbesar seperti ini ductus thoracicusnya. Kemudian ini ada cisterna cili ya. Cisterna cili sama saja, itu fungsinya juga untuk limfatikus juga, sirkulasi limfatikus juga. Ductus thoracicus itu diameternya 5 mm. 5 mm itu setengah senti ya sayangnya. Kalau 1 senti itu kan 10 mm ya. Kalau 5 mm itu 5 mm itu setengah senti. Kayaknya kalau kita membayangkan sentimeter, kita akan lebih mudah untuk mengingat ya. Pada bagian permulaannya. Kemudian pembuluh limfo terbesar ini gabungan dari pembuluh-pembuluh pengumpul ya, awas. Pembuluh limfo terbesar itu apa saja? Ductus thoracicus dan ductus lymphaticus dextra ya. Kemudian membrana elastika internanya itu bisa dilihat. Tunika media lapisan paling tebal itu terdiri dari otot polos sirkuler dan longitudinal. Kalau sudah sirkuler dan longitudinal itu bersatu, biasanya gerakannya itu seperti peristaltik ya, mendorong. Kemudian ada tunika adventitia yang tidak berbatas jelas ya. Kemudian mempunyai katup, ini sudah sangat terkenal, mempunyai katup yang namanya pembuluh limfo itu, baik yang kecil sampai yang besar. Kemudian pergerakan cairan limfonya itu karena kontraksi peristaltik otot polos dan tekanan jaringan sekitar. Kita lanjutkan akhir dari pembuluh limfo ya. Ini regional dari limfa nodus. Limfa nodus itu lebih besar daripada limfa nodulus lymphaticus ya kan. Yang paling kecil itu lus nodulus. Kalau ini tingkat menengah ya. Ini adalah benjolan-benjolan ini yang seperti kacang ya. Ini adalah nodus lymphaticus, karena nanti ada nodulus lymphaticus, adiknya nodus ini yang lebih kecil namanya nodulus lymphaticus. Dan ini adalah kita sedang berbicara tentang nodus lymphaticus ya. Nodus lymphaticus itu ada di cervical, ada seperti ini sayang ya. Juga ada di subclavia vena ya, di subclavia namanya aja berarti di bawah clavikula. Di situ ada vena, di situ juga ada nodus lymphaticus ya. Kemudian di aksila ini juga ada nodus axillaris namanya, nodus lymphaticus axillaris. Biasanya di sini terjadi pembesaran jika di sekitaran sini ada inflamasi
Kalau enggak, mungkin ada infeksi atau terjadi proses cancer ya atau keganasan. Ya, biasanya metastase sudah sampai ketiak, maka nodusnya di sini akan terjadi pembesaran gitu ya. Kemudian di inguinal ini juga ada nodus limfatikus ya, nodus limfatikus di inguinal ya. Kemudian di collecting vessel limfatik ini juga ada bertebaran juga nodus-nodusnya ya. Ini ada cisterna cili juga ada nodusnya sayang ya, di sekitar aorta juga ada, di ductus thoracicus ya, di internal jugular vena juga ada ya. Di subclavia ductusnya juga lengkap di situ. Kalau sampai menuju ke ductus thoracicus yang besar, yang utama ya, itu ada kanan dan kiri ya. Itu adalah tempat bermuaranya pembuluh limfe yang pengumpul tadi. Aliran pembuluh limfe, terdapat dua saluran aliran limfe ya, yang utama. Terdapat dua saluran limfe utama ya, satu ductus thoracicus dan ductus lymphaticus dextra. Jadi ductus thoracicus itu nama lainnya adalah ductus lymphaticus sinistra. Dan sinistra itu yang paling besar dibandingkan yang kanan. Ductus thoracicus atau ductus lymphaticus sinistra ini mengumpulkan cairan limfe dari seluruh tubuh bagian tungkai bawah kanan dan kiri. Kemudian abdomen juga menuju ke yang kiri. Kemudian abdomen kanan kiri, kemudian dada kiri, karena ada dada kanan nanti masuknya di ductus lymphaticus yang satunya, yang sinistra. Ini dada kiri ya, ini masuknya ke ductus thoracicus atau ductus lymphaticus yang sinistra, itu bagian kiri. Kemudian kepala kiri, lengan kiri, kemudian masuk ke sirkulasi darah lewat vena subclavia sinistra. Tolong diingat-ingat. Jadi ductus thoracicus itu terakhirnya pengumpulan cairannya, carian limfonya adalah masuk ke vena subclavia sinistra. Karena ductus thoracicus itu adalah ductus lymphaticus sinistra dan yang paling besar. Masuknya kemana? Ke vena subclavia sinistra. Awas jangan salah. Nanti ada yang menjawab vena cava superior, vena cava inferior. Tidak ya anak-anak. Jadi ductus lymphaticus yang sinistra itu yang paling besar, masuknya adalah di vena subclavia sinistra. Vena ini ada di bawah daripada clavikula yang sebelah kiri. Awas. Sedangkan clavikula yang sebelah kanan itu tempat masuknya ductus atau nama lainnya ductus lymphaticus dextra, itu tempat masuknya pengumpul saluran limfe yang sebelah kanan, dan yang sebelah kanan ini adalah lebih kecil. Nah, ductus lymphaticus sebelah kanan itu dia pengumpulnya apa? Itu saluran yang jauh lebih kecil. Ini untuk mengumpulkan limfe dari kepala yang sebelah kanan. Kalau yang thoracicus tadi yang sinistra, kepala kanan dan kiri. Kalau ini kepala kanan, kalau masih ada sisa, maka masuknya ke lymphaticus yang dextra. Kemudian leher kanan, lengan kanan, dada sebelah kanan, dan menuangkan isinya kemana? Ke vena subclavia dextra ya, yang berada di sebelah bawah kanan leher. Kalau ini sudah sangat jelas menurut ibu ya sayang ya, tapi ibu harapkan ujian jangan aneh gitu ya, apalagi praktikum dikosongkan semuanya, jawabannya aneh gitu ya. Sebenarnya kalau kalian sangat konsentrasi pada saat dosen mengajar, itu kami kalau ibu ya berusaha untuk kalian itu tanpa belajar paham, tanpa belajar apal gitu ya. Usaha ibu seperti itu ya sayang ya. Nah ini kalau kalian tidak terpecah perhatian kalian, insya Allah nanti kalian akan mudah untuk menjawab ujian ya. Insya Allah seperti itu, karena ibu sudah berusaha untuk membuat kalian itu tanpa belajar tapi paham dan hafal gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Kalian adakah yang mau ditanyakan anak-anak? Jadi ductus thoracicus itu muara paling besar dari limfatik yang pengumpul ya. Kalau yang kiri itu yang paling besar, dan yang paling besar itu muaranya adalah ke vena. Venanya di sebelah mana? Letaknya di bawah clavikula atau subclavikula, sehingga vena itu namanya vena subclavikula ya kan. Nah, di sana apa saja yang dikumpulkan di sana? Nah ini, karena itu lokasinya di sebelah kiri, maka semuanya yang kiri-kiri dari kepala, leher,
kemudian abdomen sampai ekstremitas itu kiri masuk ke sini semuanya dan masih ditambah yang kanan juga. Sisanya yang kanan yang berkelebihan cairannya ya itu dimasukkan ke ductus limfatikus yang dekstra. Nanti ini karena yang masuk ke sini lebih sedikit cairan limfonya, maka diameternya juga lebih kecil, isinya lebih sedikit dan dituangkan kemana? Ke vena subclavicula yang sebelah kanan. Kanan ini menerima dari yang kanan-kanan semuanya sayang ya, dari yang kanan-kanan semuanya, sisa dari kanan kiri yang masuk ke ductus thoracikus atau limfatikus yang sebelah kiri, sisanya masuk ke ductus limfatikus yang sebelah kanan. Ini sudah mulai ada kasus ya, kaki gajah. Ini nama lainnya elephantiasis, ini sudah masuk ke diagnosa penyakit. Dia kaki kirinya yang besar sebesar ini adalah kakinya, sedangkan ini adalah pembuluh limfe yang tidak bisa membawa cairan intersisial masuk kembali ke dalam fasa. Jadi pembuluh limfonya gagal. Kenapa? Karena di sini tidak ada aktivitas, tidak ada gerakan, ya. Nah, dan di sini ada obstruksi, ada sumbatan pada pembuluh limfonya, sehingga fenestra atau flap jendela-jendela di saluran buntu pada pembuluh limfo itu tumpah lagi karena isinya kebanyakan, tumpah lagi di sekitar jaringannya. Jadinya seperti ini sayang ya. Nah ini kalau mau ngobati bagaimana caranya? Apakah dipotong kulitnya, kakinya? Jadi karena ini masalahnya itu ada di cacing ya, maka ini cacing ini yang menyebabkan elephantiasis ini kaki gajah ya, cacingnya diberesi dulu, dibunuh dulu cacingnya ya, di seluruh tubuh biasanya bisa melalui minum di oral atau injeksi. Kemudian kalau cacingnya sudah mati, maka dicarilah pembuluh limfe yang terjadi obstruksi, kemudian dibuka salurannya agar yang obstruksi atau tersumbat itu longgar lagi sehingga bisa cairan limfonya ke seluruh tubuh dengan lancar lagi ya, seperti itu sayang. Tapi kalau langsung sebanyak ini tumpah masuk ke dalam vena, maka terjadi pembesaran jantungnya yang tidak kuat untuk menerima stok limfo yang begitu banyaknya di kakinya orang ini ya. Jadi biasanya dibuang saja dulu cairannya, kemudian secukupnya, sisanya baru disambungkan kembali ke vena melalui, karena ini yang sebelah kiri masuknya ke ductus thoracikus atau pembuluh limfo yang sebelah kiri. Nanti sisanya kalau masih turah, masih kelebihan, bisa masuk ke ductus limfatikus yang sebelah kanan. Anak-anak paham sampai di sini? Apakah kalian ngantuk atau bagaimana? Tidak ada komunikasi antara ibu dengan kalian? Tolong mute-nya dibuka, makanya dibuka. Apakah kalian masih bersama ibu? Jangan-jangan kalian sudah pergi, tidak mendengarkan ibu sedang memberikan kuliah? Apakah kalian masih bersama ibu? Masih dok. Masih dokter. Masih dok. Syukurlah. Jangan tertidur, karena kalau kalian belajar sendiri belum tentu untuk mudah paham ya anak-anak. Ini ada kasus elephantiasis. Apakah kalian paham dengan penjelasan ibu tadi? Karena nanti kalian ibu anggap paham, tapi ternyata pada saat ujian kalian 0. Kebanyakan kalian kok rata-rata tidak bisa gitu. Berarti ibu nih yang nggak paham, yang nggak bisa mengajarkan transfer ilmu ke kalian, berarti salah dosennya kalau rata-rata nggak bisa. Nah ini yang membuat kami agak kurang percaya diri untuk ngajari kalian. Ya itu kita evaluasi pada saat ujian. Nah, kalau dari ujian itu kalian rata-rata ya, walaupun ada yang 0, nilainya 0, tapi rata-rata bisa, kami lega. Berarti cara kami menyampaikan mudah diterima oleh kalian ya. Nanti sampai di sini kalian boleh bertanya ya, agar kalian paham gitu anak-anak ya. Kita lanjutkan ya. Organ limfoid, kita akan belajar tentang organ limfoid. Oke. Organ limfoid itu ada yang primer atau sentral atau generatif. Primer, sentral atau generatif. Tempat pembentukan diferensiasi limfosit ya. Dan limfosit
itu ada sel T, ada sel B, dan ada sel NK atau natural killer, dan pematangan atau maturasi. Lokasinya di mana? Ada di organ limfoid di yang primer atau di sentral atau yang generatif ya. Nah, ini adalah untuk pembentukan dan untuk pematangan. Pembentukan apa? Pembentukan limfosit. Limfosit itu ada sel T, ada sel beta, dan ada NK. Dan sekalian dimatangkan itu ada di primer, atau sentral, atau generatif. Nah, nanti karena ada pertanyaan, nanti untuk pematangan di mana? Untuk pembentukan di mana? Jangan sampai kalian salah. Pembentukan, pematangan ada di sekunder. Jangan ya. Kemudian organ limfoid ya, yang kedua adalah yang sekunder. Kalau ada primer pasti ada yang sekunder. Karena sekunder ini lebih kecil, maka lokasinya ada di pinggiran aja, di pinggiran. Kalau itu primer itu pembuluhnya besar, maka tentunya di pusat kota ya, di pusat kota. Nah, ini sesuai dengan fungsinya yang banyak, maka dia harus di pusat kota gitu ya, imajinasinya. Untuk yang sekunder, ini di perifer, ini tempat limfosit memberikan respon terhadap antigen. Jadi kalau ada sesuatu yang harus direspon, sehingga perlu difagosit atau perlu diadakan reaksi memberikan alarm kepada tubuh, awas ada benda asing. Nah, ini adalah respon daripada pembuluh limfo yang sekunder atau lokasi di perifer ya, terhadap antigen. Apa saja yang sekunder itu? Ada satu, limfonodus atau nodus limfatikus. Nama lain limfonodus itu adalah nodus limfatikus atau kelenjar limfe. Kemudian yang sekunder juga adalah limfa atau lien. Kemudian yang sekunder juga itu tonsil, dan sekunder itu juga limfonodulus. Nodulus itu adalah nodul yang lebih kecil daripada nodus ya. Nah, ini nama lainnya limfonodulus atau nodulus limfatikus atau nodulus malpighi. Malpighi yang perifer pinggiran ya, itu namanya paling kecil, lebih kecil dari nodus adalah nodulus malpighi atau nodulus limfatikus ya. Jadi anak-anakku sekalian, primer atau sentral atau generatif atau general ya kan, itu adalah termasuk timus yang adanya di dada tadi. Kemudian sumsum tulang itu termasuk primer ya. Jadi di timus dan sumsum tulang termasuk primer. Awas menjebak, apakah limfa yang besar itu termasuk primer? Ternyata bukan, limfa itu masuk di sekunder ya. Awas, limfa itu padahal kan sistem dari limfatikus yang sudah gede, organnya besar, ternyata dia masuknya ke sekunder. Awas, sering ada jebakan ujian seperti ini ya. Kalau tonsil jelas kecil, lokasi di perifer, kalian mudah untuk nggak dihafal saja kamu sudah paham yang sekunder, tonsil masuk sekunder. Limfonodus sekunder, limfonodulus apalagi cilik-cilik, kecil-kecil gini pasti sekunder. Tapi nanti biasanya kalian terjebak di limfa. Karena limfa itu mentang-mentang organnya lebih besar daripada sistem limfatikus, maka biasanya kalian terjebak limfa masuk ke primer. Lymphoid organ. Ya, jadi ada organ limfoid ya. Nah, di sini anak ada limfosit. Ini ada limfosit B, ada limfosit T ya kan. Kemudian ini ada bone marrow ya, sumsum tulang. Kemudian ini ada timus mirip otak ya, tapi ini adalah timus sistem limfoid yang ada di dada, yang sudah gambarnya sudah bisa gambar seluruh tubuh ya, sudah kalian lihat di atas, di slide yang atas. Kemudian dari bone marrow, dari timus. Kalau dari bone marrow ini nanti akan menjadi limfosit B sayang ya, menjadi limfosit B. Kemudian ikut ke darah, dan nanti dari darah itu ke nodus limfatikus, kemudian ke ginjal, kemudian ke muksal ya, dan kutaneus serta tiroid tisu ya. Dari untuk limfosit B ya ini. Dan ini ada imbal balik ya. Nah, ini ada feedbacknya gitu ya. Atau perisirkulasi yang pinggir gitu.
Kemudian untuk dari timus ya sayang, timus sesuai T-nya kita ambil huruf T yang paling depan. Ini nanti akan membuat maturnya limfosit yang T. Ya, kalau bone marrow ini untuk pematangan kan ini termasuk lymphoid organ yang primer ya atau general ya sayang ya. Baik itu bone marrow maupun timus, dan ini adalah kalau khusus timus itu untuk mematangkan T limfosit atau limfosit T. Kemudian setelah matang dia dialirkan ke pembuluh darah dan pembuluh limfo setelah matang. Jadi kalau B itu masuknya ke pembuluh darah sayang ya. Paling banyak ditemukan limfosit B itu di darah, sedangkan limfosit T itu banyak ditemukan di darah maupun di limfe, itu ada limfosit T. Nah ini kemudian sebagai muara terakhirnya dia bisa ke nodus limfatikusnya, bukan nodulus, kemudian splen, mukosal, dan hutan pada kulit kering dan kulit basah. Mukosa itu kulit basahnya ya. Kemudian pada lymphoid tissue. Pembagian organ limfoid berdasarkan kapsul ya. Ada yang tidak berkapsul ternyata organ limfoid itu, dan ada yang berkapsul. Yang berkapsul itu dibungkus jaringan ikat seperti pada lien, itu ada pembungkusnya. Timus itu juga dibungkus, dan limfonodi, awas bukan limfonodulus, bukan, tapi limfonodi. Ini ternyata dibungkus atau berkapsul. Sedangkan yang tidak ada bungkusnya, dia bugil, tidak berkapsul. Nah ini pada tonsil. Tonsil itu tidak ada bungkusnya. Kemudian Peyer's patch, ini juga tidak ada bungkusnya. Dan limfonoduli itu juga tidak ada bungkusnya ya. Banyak limfonoduli ini di saluran cerna. Kemudian ada di respirasi, ada di tractus uranius dan urinarius dan tractus genitalia ya. Jadi kalau wanita itu ada genitalia, ada urinaria, ada respirasi, ada saluran cerna gitu ya. Kalau laki-laki nanti ada regenerasi atau genitalia dan urinarius, itu jadi satu. Kalau perempuan beda saluran, yang genitalia itu sendiri, yang urinaria juga sendiri ya. Jadi tapi yang ada saluran limfa atau untuk sebagai tameng terhadap mikroba untuk area-area yang penting ini di semua saluran adalah organ limfoid yang tidak mempunyai kapsul ya, yang tidak mempunyai bungkus. Sedangkan untuk timus, lien dan limfonodi ini ada bungkusnya. Kita akan belajar tentang timus. Kalau tentang timus, kamu akan ingat adanya limfosit T. Timus, T, limfosit T. Merupakan organ limfoid yang primer. Setuju ya? Primer, ya kan? Timus itu termasuk yang primer. Oke. Makan Ibu. Ingatkan lagi kamu. Nih. Primer itu hanya timus dan sumsum tulang ya. Selain itu termasuk limfa adalah sekunder. Merupakan organ limfoid primer, bentuknya pipih ya. Timus itu gepeng, terdiri dari dua labu seperti kupu-kupu. Letaknya adalah mediastinum, di dada nak ya, di media itu tengah, mediastinum. Ini adalah setinggi aorta. Kalau aorta keluar dari dari jantung itu dia keluar, dia segitu itu ada timus. Makanya di sini untuk menyertai aorta, untuk mengamankan isi aorta, maka Allah kasih di situ untuk mengamankan jenis kelenjar limfo atau imunitas yang lumayan besar, itu adalah timus gitu ya sayang. Kemudian ukurannya ini tergantung umur, berarti kalau umurnya kecil ya kecil, kalau umurnya besar ya besar. Kalau orangnya gemuk ya lebih besar, orang kurus juga lebih kecil ya timusnya. Jadi untuk janin sampai umur 2 tahun, sampai lahir ya, itu sesuai dengan pertumbuhan badan. Tapi lebih dari 2 tahun timusnya sampai dewasa ini mulai tidak sesuai ya. Jadi badan semakin besar, timus semakin besar, nanti menghabiskan tempat di dada ya. Jadi tidak. Maksimal sampai 2 tahun saja pertumbuhan timus itu, dan selebihnya tidak membesar lagi. Jadi kalau sudah 2 tahun sampai dewasa, timus itu sudah tidak bertumbuh lagi ya.
Kemudian banyak pada pubertas itu mengalami involusi, bahkan mengecil karena gunanya sudah tidak begitu banyak timus di sini, sehingga mengalami rudimentaire atau involusi atau mengecil. Pembuluh limfe yang afren, karena pembuluh limfe itu ada afren, ada efren sayangku ya, di nodus limfatikus itu ada afren, ada efren. Nah, pada timus itu tidak ada pembuluh yang masuk dan pembuluh yang keluar. Afren itu yang masuk, yang membawa cairan masuk, efren itu yang membawa keluar. Itu di timus tidak ada. Kemudian limfonodulus ini juga tidak ada di daerah di timus ini. Oke, kemudian secara mikroskopis tiap lobus dari timus itu dibungkus oleh kapsula fibrosa. Ya, jadi memang timus itu dibungkus kapsul dan tiap lobusnya, tiap kamar-kamar pada timus itu dibungkus oleh kapsul fibrosa. Ada sekat-sekatnya dan ada subkamar yang lebih kecil ya, namanya lobulus. Dan setiap lobulus ini terdapat daerah padat limfosit ya, dan ini baik pada korteks dan medula pada timus. Jadi timus dibagi ruangannya menjadi ruangan besar lobus, dan lobus itu dibagi lagi ruangannya menjadi lobulus, tapi justru di lobulus itulah setiap banyak mengandung limfosit baik pada korteks maupun medula pada lobulus itu. Korteks timus. Jadi korteks timus itu biasanya namanya korteks selalu di pinggiran sayang ya. Kalau medula selalu di tengah. Tapi ini pada timus kita bicarakan tentang korteksnya. Ini lebih gelap, lebih padat oleh sel T yang berkembang. Ya, jadi dia lebih gelap karena apa? Karena di sana lebih banyak sel T-nya di daerah korteks ini dan berkembang dari muda sampai matang di situ di korteks. Di situ terdapat makrofag dan sel retikuler atau dendritik retikuler. Nama lain sel retikuler adalah dendritik retikuler ya. Korteks timus merupakan sumber limfosit T. Mengapa? Karena dari pembentukan sampai berkembang sampai matang ada di korteks timus. Kemudian kita bicara tentang medula timus. Medula timus itu sel-sel retikulernya lebih banyak ya. Sel-sel retikulernya lebih banyak, walaupun di korteks juga ada, tapi tidak sebanyak di medula. Ini adalah mengumpulkan konsentris atau di tengah berdegenerasi mati membentuk keratin. Ada badan Hassel atau corpusculum Hassel. Bagian luar corpusculum itu dikelilingi lapisan sel-sel epitel gepeng pada medula. Ya. Jadi pada medula itu ada sel-sel retikuler lebih banyak. Ini adalah mengumpul konsentris di tengah ya, di medula, namanya medula juga tengah, jadi otomatis tugasnya adalah konsentris mengumpul di tengah ya, berdegenerasi, kemudian berdegenerasi mati membentuk keratin. Ada di sana badan Hassel ya, badan Hassel atau corpusculum Hassel, di mana bagian luar dari corpusculum itu dikelilingi lapisan sel-sel epitel yang gepeng. Di sini limfositnya tidak sebanyak yang di korteks sayang ya, karena kalau limfosit di korteks itu banyak sekali, tapi di medula itu lebih sedikit kalau dibandingkan dengan korteks. Limfosit dari aliran darah bisa masuk ke timus di bagian ini, terutama yang sudah teraktivasi. Limfosit B yang memasuki medula timus bisa teraktivasi menjadi sel plasma. Ya, awas. Limfosit B dari peredaran darah kemudian masuk vena, kemudian dimasukkan ke medula timus dan di sini teraktivasi menjadi sel plasma. Ini adalah gambar dari timus anak-anak sekalian, dan yang lebih pucat ini adalah medulanya dan ini adalah korteksnya di pinggiran. Ini timus ya, semuanya ini timus. Jadi ini korteksnya, ini medulanya yang tengah, terus ini ada kapsul. Jadi tiap lobus, lobulus, nodus itu dibungkus ya, oleh kapsul. Kemudian, nah ini sama, jadi ada potongan lagi ya, potongannya. Ini potongan yang lain, ini korteksnya ya. Nah, ini adalah badan Hassel atau Hassel's bodies. Ya, ini lihat ya, yang ini yang bulat-bulat putih ini sayang ya.
Nah, ini adalah thymic corpuscle dari badan-badan hasil. Kemudian yang ini adalah semua yang pucat ini adalah medula, ya kan, ini sentral pasti yang tengah. Kemudian ada septal blood vessel, ini adalah pembatas, ya. Ini adalah yang titik-titik rata seperti pasir ini, yang tidak ada bulat-bulat begini, itu limfosit. Nanti kalau ada pertanyaan di laboratorium, di praktikum, kalau menyebar rata tanpa ada batas seperti pasir, itu adalah pasti limfosit, ya. Dan limfosit ini terbanyak pada korteks, walaupun di medula juga ada. Sedangkan kalau di dalam medula ada bulatan-bulatan, ini adalah badan hasil atau hasil body, ya. Jadi, nah ini juga hasil body. Ini adalah sekat-sekatnya, ya, diaplobus. Diaplobulus itu ada sekat-sekatnya. Ini adalah gambar timus, ya anak-anak. Ya, mudah-mudahan hafal. Ini masih kita lanjutkan, ya. Nah, ini diperbesar lagi, ya. Ini kalau bulat-bulat begini, ini adalah medula. Kemudian yang ini adalah korteks, ya. Medula korteks. Kemudian tinggal kita nanti di medula itu ada bulat-bulat seperti ini. Nah, ini badan hasil dan ini adalah jaringan fibroblast yang memberikan sekat. Seperti ini kalau ada panah di praktikum, ya, seperti ini. Panahnya semrawut, terserah mau di sini, mau di sini, mau di sini, ya. Gampang saja, ini kamu tinggal jawab itu adalah limfosit, ya. Ini adalah badan hasil dan lokasi yang putih ini adalah medula, sedangkan yang semakin gelap ini adalah korteks. Nah, ini di korteks apa, di sini apa, ini titik-titik hitam, ya sama limfosit juga, cuman lebih padat. Nah, kalau di sini karena lebih jarang, maka lebih cerah warnanya. Ini adalah badan hasil atau hasil bodies. Ternyata timus itu bisa mengeluarkan hormon, benarkah? Ya, ternyata bisa, benar-benar ada, ya, hormon di timus. Di sel retikuler epitelial ini menghasilkan hormon timus, ya. Retikuler epitelial ini menghasilkan hormon timus, ya. Itu namanya apa hormonnya? Namanya timus, ya, timopoietin. Timopoietin dan timosin alfa. Timosin alfa. Timo kamu ingatnya adalah timus. Timo ditambahi sin alfa. Timo ditambahi poietin, gitu, ya. Kemudian berperan dalam pematangan limfosit, ya, di sel retikuler epitelial ini, terutama limfositnya T, ya kan? Dan limfosit T ini, hormon di retikuler epitelial ini, hormon timopoietin dan hormon timosin alfa ini fungsinya adalah untuk memacu ekspresi marker CD4, CD4 dan CD8 dan lain-lain, ya. Ini jadi nanti kalau misalnya ada pembelahan sel yang berlebihan, ya, terjadi cancer, biasanya CD4 atau CD8, CD4 ini akan meningkat jumlahnya, ya kan? Ini karena sebagai marker yang mengekspresikan, dan ini dihasilkan dipacu oleh hormon pada timus, ya, namanya hormonnya timopoietin dan timosin alfa, gitu, ya. Walaupun nanti pada perkembangannya timus itu akan mengalami involusi, tapi masih ada gunanya sedikit, yang fungsinya adalah ini untuk memacu ekspresi marker CD4 dan CD8. Hubungan dengan kelenjar endokrin, growth hormone, ya, dari timus, ya. Timus itu mempengaruhi growth hormone atau hormon pertumbuhan dari hipofise anterior, ya. Jadi growth hormone yang diproduksi oleh hipofise bagian anterior, dan hormon tiroid ini juga termasuk growth hormone, ya, tiroid ini memacu pertumbuhan timus. Sedangkan hormon steroid itu termasuk hormon seks, ya. Steroid atau termasuk hormon seks, ini adalah untuk mempercepat mengecilnya timus justru, ya. Tapi kalau untuk yang membesarkan timus itu ada hormon dari growth hormone dari hipofise anterior dan hormon tiroid. Kalau yang hormon steroid ini bertolak belakang, ini fungsinya untuk membuat timusnya kalau mengecil. Kenapa? Jadi begini,
Begitu manusia usianya bertambah dan balik, kemudian organ seksnya itu berkembang, terjadi tumbuh kembang, sehingga bisa menimbulkan hormon-hormon testosteron, ya kan, hormon-hormon seks yang lain. Maka ini akan, karena sudah terbentuk seperti itu, fungsi timus yang tadinya berubah menjadi rudimenter atau mengecil, dan kalau itu sudah terbentuk, maka karena sudah nggak ada fungsinya menyempit, Allah membuat timus itu menjadi mengkeret, menjadi mengecil atau involusi. Kenapa? Karena tugasnya sudah diambil alih oleh organ yang lain. Gitu. Ini sumsum tulang, kita akan berbicara tentang sumsum tulang. Pembuluh darah arteriol, ya, pembuluh darah arteri yang paling kecil itu menembus kapsula dan septa. Kemudian setelah menembus arteriol itu kapiler menuju korteks, kemudian sampai di medula, kemudian dari korteks sampai medula, kemudian darah arteri itu akan dialirkan ke venula, terus ke vena. Di medula lebih banyak pembuluh darah daripada di korteks. Fungsinya apa? Memproduksi limfosit T dan sedikit sel plasma, tidak berfungsi sebagai filtrasi antigen, ya. Jadi seperti itulah fungsi daripada bone marrow atau sumsum tulang. Sumsum tulang memproduksi limfosit T dan sedikit sel plasma, ya, dan tidak berfungsi sebagai filtrasi antigen. Ini adalah hematopoietik yang terjadi di sumsum tulang atau di bone marrow, ya sayang, ya. Di sini ada self renewing atau stem cell. Ini adalah sel pembentuk hematopoietik yang utama banget, itu namanya stem cell. Ya, stem cell ini nanti akan membuat pluripotent stem cell. Namanya pluripotent banyak. Potensialnya banyak. Jadi satu sel ini yang dari pluripotent, ya, dari stem cell itu nanti bisa menjadi apa saja, dan ini yang dibuat mainan dari gini. Zaman sekarang dari perkembangan dunia medis yang dibuat mainan adalah sel yang pluripotent yang dihasilkan oleh stem cell, ya. Nah, pluripotent ini bisa nanti misalnya kita mau transplantasi atau bukan, nanti ini sel ini bisa menjadi otak, bisa menjadi liver, bisa menjadi jantung, gitu ya anak-anak ini, ya. Jadi kita bisa ngambil sel pluripotent ini, kemudian mau ditempelkan kemana yang terjadi lesi, mau ditempelkan kemana, mau dicangkokkan kemana yang di mana terjadi kemunduran. Misalnya lobus pada hepar ada keganasan, mumpung belum menyebar, belum metastase, dipotong saja lobus itu, kamar di hepar, ya kan? Kemudian dipotonglah kamar itu. Nah, nanti biar nanti nodus itu berkembang kembali, maka kita bisa menyuntikkan sel stem cell pluripotent itu di livernya, di hatinya yang sudah kita buang itu. Nah, itu jadi seperti itu cara imajinasi cara main stem cell, sayang, ya. Kalau mau ditaruh di pipi, di wajah, di kulit, dimanapun, intinya dia bisa membuat sel baru yang lebih mudah, sehingga ini banyak sekali gunanya, ya. Kemudian misalnya dari pluripotent ini, dari stem cell ini ke fungsi yang sebagai myeloid progenitor, ya. Progenitor itu gen awal sebelum menjadi gen, pronya, ya, myeloid. Nah, di sini ini ada eritroid. Jadi ini bakal eritrosit, namanya CFU, ya. CFU itu adalah bakal eritrosit. Ya, ini ada bakal eritrosit, namanya eritroid CFU. No, jangan telepon dulu, udah sedang mengajar. Waalaikumsalam. Jangan minta waktu sebentar sampai. Ini ibu sedang sedang mengajar di depan mahasiswa banyak tuh. Nah, Gitu ya. ya, ya, ya. Assalamualaikum. Salam. Jadi ada eritroid CFU, ada megakaryosit, dan ada basofil CFU, bakal-bakal semuanya ini, dan ada eosinofil CFU, ya. Ada juga granulosit, monosit CFU.
Jadi CFU itu adalah hematopoietik ya sel induk intinya pokoknya ya, colony forming unit. Jadi nanti tergantung colony forming unit itu yang eritroid atau megakaryosit ataukah basofil. Kalau sel induk itu yang jenisnya eritroid, maka nanti akan berkembang menjadi eritrosit, sel-sel eritrosit ya. Kalau megakaryosit maka akan menjadi platelet ya. Kemudian yang basofil, CFU, ya sel induk daripada basofil, maka ini akan menjadi basofil. Lihat bentuknya, basofil itu seperti ini, sekaligus kamu menghafal bentuknya. Eritrosit bentuknya bulat seperti ini, seperti koin. Kemudian platelet seperti ini, oval seperti padi ya. Kemudian yang basofil, lihat inti selnya untuk membedakan eosinofil, neutrofil, dan monosit ya. Jadi masing-masing itu ada CFU, ada induknya, ada sel induknya sayang ya. Dan ini untuk yang granulosit, yang bergranula, itu ada yang granulanya banyak, ada yang granulanya sedikit ya sel induknya. Kalau yang granulanya sedikit, itu nanti pertumbuhannya akan menjadi monosit. Tapi kalau yang granulanya banyak ya, maka nanti akan menjadi neutrofil. Ya, jadi granulosit, monosit, CFU-nya adalah dari induk yang sama. Teman nanti tinggal berkembangnya. Kalau granulanya banyak nanti menjadi neutrofil, dan kalau granulanya sedikit menjadi monosit. Semoga paham anak-anak. Apakah paham? Halo, apakah paham? Paham, Dok. Bunda khawatir kalau jam segini itu kalian bablas melarikan diri, cari makan, cari minum ya, karena waktunya orang makan, orang tidur, apalagi yang paling bahaya yang waktunya tidur ya. Baik, bismillah ya, semoga kalian dikuatkan Allah untuk mengikuti kuliah bersama Bunda dan dimudahkan untuk paham. Sekarang kita belajar limfonodus. Limfonodus berarti baksonya itu yang lebih besar daripada limfonodulus, bakso yang lebih kecil. Nodus itu adanya benjolan seperti bakso ya. Limfonodus bukan limfonodulus. Nodulus nanti lebih kecil. Limfonodus itu nama lainnya ada limfoglandula karena itu termasuk kelenjar ya. Jadi termasuknya kelenjar maka namanya limfoglandula. Limfonodus, nama lain limfoglandula, nama lain nodus limfaticus atau kelenjar. Kelenjar limfe atau limfoglandula. Ini bergerombol ya seperti digambar di atas pada ketiak atau aksila, inguinal, sepanjang pembuluh besar, leher torak dan abdomen. Ada semuanya limfonodus tersebar ya. Ukurannya itu lebih besar dari kacang ya, jadi panjangnya sekitar 2 cm. Kamu bayangkan 2 cm itu seberapa ya, bayangkan dari penggaris ya. Ya sebesar itulah limfonodus tersebar di seluruh tubuh manusia, di sekat-sekat atau di lipatan-lipatan. Kemudian bentuknya kan seperti ginjal ya, seperti ginjal. Kemudian dengan permukaan cembung dan permukaan yang cekung. Permukaan yang cekung itu adalah hilusnya. Di bagian yang cembung, awas, bagian cembung dari nodus itu masuk pembuluh limfe, awas, aferen. Awas, aferen. Aferen itu artinya masuk. Ya, masuk. Karena ada sih intestinal aferen, deferen, ya kan, transversum, ya kan, eferen. Kalau eferen itu berarti keluar, kalau aferen berarti masuk ya. Itu masuknya kalau di nodus limfaticus itu ada di daerah yang cembung, di tempat yang cembung. Sedangkan di tempat yang cekung itu ternyata untuk keluarnya namanya pembuluh limfe eferen. Dan di hilus itu juga ada arteri dan vena. Sedangkan di tempat yang cembung tadi hanya pembuluh limfe yang aferen saja, tidak ada arteri yang masuk dan tidak ada vena yang masuk. Sedangkan mau vena masuk, arteri masuk, itu di daerah yang cekung atau disebut dengan hilus, dan sekaligus di sana ada pembuluh limfe eferen. Oke. Kemudian dibungkus kapsula fibrosa, ya, limfonodus ini, dan ada jaringan lemaknya. Kapsula fibrosa itu termasuk trabekulanya, ya, itu juga dari kapsula fibrosa dan jaringan lemak, ya. Ini menyokong
dan jalan pembuluh darah di kapsula fibrosa, di trabekulanya itu, di sekat-sekat pembatasnya ya, setiap nodus dengan nodus yang lain, atau dari nodus itu kemudian diperbesar, ternyata satu nodus itu banyak kamar-kamarnya lagi ya. Nah, di situ ada namanya trabekula, dan di sekat-sekat itu tempat untuk berjalannya pembuluh darah juga di situ. Terdapat ruang-ruang tempat penampungan cairan limfa seperti di nodus ya. Ada namanya istilahnya sinus marginalis atau sinus subkapsularis. Kemudian ada sinus trabekularis dan sinus medularis. Ada gambarnya, lihat. Nah, ini adalah sinus di daerah medula, ini sinus medularis, dan ini ruangan ini ada jalan sempitnya. Nah, ini adalah ruangan trabekula, karena ini adalah antara trabekula satu dengan trabekula yang lain itu ada celahnya, ada gang kecil. Nah, ini sinus trabekularis ya kan, dan di sini ada sinus subkapsularis atau submarginalis. Ini tempat penampungan sistem limfa. Anak-anak, kalau panahnya ibu, kalian bisa melihat nggak panah yang gerak-gerak ini? Bisa, dokter. Oh iya, bagus ya, alhamdulillah. Ini kan skema ya, tapi ini yang benerannya ini sayang ya.